Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah mushola tahun yang insya Allah selalu dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Mas Sobat, orang tua kita Bapak Haji Rastum, Bapak Effendi. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Muqarrabin, mata'anallahi bituli hayati. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketabahan dan keluasan rezeki dalam menjalankan kehidupan ini. Mari kita mulai saja pengajian rutin pada malam Ahad. Semoga pengajian kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada yang melakukan tanah ini semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan pengajian yang akan dipimpin oleh Bapak Muqarrabin. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awwali muqdahimi. Ya Rabbi waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana Nabiuna al-amirun naifala ahadun abar rafi qawli la min wala na'ami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para peniskuh, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM Musyola Ta'awun, Bapak Mas Sofan, Ustaz Sam dan jajarannya, yang saya hormat juga Ustaz Mulyadi, Pak Haji Rastum, Mbak Hamid, Mbak Endi, ya Pak Di, alhamdulillah juga nih Mas Harjo, Ustaz Effendi, Mbak Imam nih yang absen ya, jamaah semuanya yang ada di luar-luar. Mudah-mudahan senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah nggak hujan dari ngaji kemarin, mas selalu setan baik. Iya kan ya? Karena hujan yang jemputnya aki-aki, ini lagi sakit caranya, iya kan? Nah, jadi ya dulu sementara. Baik, sekarang kita lanjutkan wa yastashiba ma'a nafsihi zadan. Itu benar ya? Ya'kuluhu dan seterusnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. Itu sebenarnya masih ada kaitannya yang sebelumnya. Enggak apa-apa, nanti mengartikannya aja saya baca yang sebelumnya. Wa yastashiba dan menyertakan sahib ma'a nafsihi bersama dirinya orang. Itu kan kemarin wajib bagi setiap orang yang ngerti ilmu fakih yang udah selesai dari fardu ainnya, wajib dengan cara fardu kifayah untuk keluar ke tetangganya, maksudnya tetangganya, tetangga kampungnya, untuk andaikan tetangganya nggak ada yang ngisi, nggak ada yang ngajar ngaji, baik itu masalah kaitannya tata cara ibadah, masalah-masalah syariat, masalah keagamaan yang jelas. Nah, ketika ia keluar, seperti yang saya lakukan sekarang ini, kan saya dari kampung sebelah. Nah, wayastashiba dan menyertakan ma'a nafsihi bersama dirinya sendiri zadan pada bekal, sangu, ongkos, yakulu yang makan siapa fakih tadi pada zadan pada bekal, wala yakulu dan tidak makan siapa orang yang fakih tadi min at'imatihim dari makanan-makanan mereka. Maksudnya, ini kan saya bilang, orang yang ngajar itu adalah panggilan agama, bukan panggilan dari gunung. Ini malah punya hewan fals, panggilan dari gunung turun ke lembah-lembah ini ya. Nah, ini panggilan jiwa, kan gitu kan. Nah, ketika mengajarkan seperti itu, hendaklah ia menyiapkan bekal sendiri. Jangan malah pengen apa, kopi pengen disuguhi, rokok pengen dibeli orang, sama nggak minta lah semua orang. Ya ini gitu ya. Ini kan kemarin saya wanti-wanti, ini banyak yang kangen, termasuk saya sendiri. Sebenarnya ini kan masalah krusial, dan ini kaitannya panggilan nurani, panggilan jiwa. Dakwah ini nggak boleh ditinggalkan. Loh, siapapun kita, itu wajib. Pernah saya cerita dulu, sahabat Nabi itu semuanya berapa kemarin? Lupa mulu ente. Udah ente lupa mulu. 124.000. Itu yang meninggal di sekitar kota Mekah dan Madinah itu cuma 10.000. Artinya yang 110.000 itu keluar. Keluarnya adalah untuk dakwah. Begitu loh maksudnya. Ini luar biasa. Dan bahkan dalam buku panduan bahasa Arab di Libya, lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab
Itu jilid 4 atau jilid 6 saya lupa itu. Itu ada diceritakan itu, saya lupa nama tokohnya juga. Ada orang yang sekian lama itu keluarnya mau jihadnya itu 18 tahun, kan hampir 20 tahun. Dia punya anak kecil, anak itu ditinggal. Cuman jihad kan ikut, jihadnya ketika itu kan dibutuhkannya. Ghuzu, perang kan. Nah, tutup aja biar dingin. Gerah nggak itu? Dia kan, sayang kan. Masih diobrominya. Oh, biar dinginan dikit. Nah, setelah ditinggal sekian hampir 20 tahun dia pulang. Nah, sebelum pulang dia ke masjid dulu. Dulu kan basis keagamaan kan di masjid. Sekarang kan beda, ada sekolah, ada pesantren, ada kampus, ada madrasah, ya kan? Nah, dulu kan sentral keagamaan memang di masjid. Pas dia lagi sholat berjamaah, dia dengar seorang anak muda yang ngajar, namanya ceramah. Pokoknya ngajarnya memukau luar biasa. Nah, begitu selesai dia pulang. Orang yang tadi ngajar di masjid dengan orang yang maju perang tadi pulangnya bersamaan, rumahnya sama. Nah, ini siapa? Ini siapa? Sempat yang terjadi kesalahpahaman. Akhirnya istrinya keluar. Ya, istri itu kan berarti maknya dia kan. Dijelaskan itu adalah bapakmu dan itu adalah anakmu. Ngomong ke anak muda tadi. Nah, karena selama 18 tahun, anggap aja 20 tahun nggak bertemu, ya mukanya pasti sangat-sangat beda lah. Dari bocil sampai lah, iya udah iya kan, pasti robah pisnya, ya iya kan. Nah, itu gambaran bahwasanya roh dakwah itu tidak pernah lepas dari para kaum muslim. Nah, kita pendaknya sama gitu loh. Kita mendoakan juga, banyak juga wilayah-wilayah dakwah yang harus kita sampaikan. Dan dakwah pun nggak harus muluk-muluk, harus di atas mimbar, harus di atas panggung, harus formal seperti ini kan enggak. Kita ngobrol dengan tetangga, dengan saudara, kita ngobrol face to face lah istilahnya, membicarakan masalah agama itu tanpa terasa. Lah itu malah mengena. Dulu juga sama saya. Waktu saya masih kontraktor, rumah saya masih ngontrak dan saya masih kredit motor kan itu kan. Nah, saya itu dulu dakwah juga sebelum saya diajak begini. Yang menjerumuskan saya kemari mengajar seperti ini kan Pak Tohari kan. Pak Tohari itu kan yang ngajak almarhum Jikin, Rojikin, inget gak? Nah, baru temen CS-nya Budi, kasih tahu Budi. Baru malam ini malam ketiga baru enggak. Nah, itu dulu saya sempat juga kongko main sama temen lah, sama tetangga. Saya masih kontrak. Kalau dia hobinya catur ya kita sambil catur, istilahnya. Itu dari dia nggak bisa membaca bacaan sholat. Ya mulai awal lah sampai baca tahiyat itu yang pernah saya sampaikan, at-takatul, mubarakatul, sholawatul, bekatul lah, kan gitu kan. Nah, itu saya benahi, saya dandani. Ya alhamdulillah, ini maksudnya roh jihad itu jangan pernah putus. Itu maksudnya fa'in qoma bihi wahidun sakoto al-harju anil bagi. Nah, tadi kan dinyatakan jihad dalam arti dakwah secara umum itu fardu kifayah. Jadi kalau fa'in qoma, maka apabila melakukan dengan taklim tadi, mengajarkan agama tadi, siapa wahidun, seseorang
sakoto maka gugur gampangannya. Apa al-harju dosa anil bakina dari semuanya. Nah, kalau wal a'amu dan bermula ke semuanya, al-harju itu mendapatkan dosa likafatin bagi semuanya, ajma'ina ya semuanya. Kalau satu saja ada ustadz lah gampangannya, ada orang yang mau mengajarkan, maka karena konteksnya fardu kifayah semuanya udah gugur dosa. Tapi kalau semuanya meninggalkan, nggak ada yang peduli, maka semuanya terkena dosa. Ini pentingnya. Kalau di Pulau Jawa sudah ustadz ngabruk-ngabruk kan, terutama di luar ini kan pedalaman-pedalaman, itu penting itu, gitu loh. Amal ilmu, itu sebenarnya amal alimu. Maka itu tadi itu kan wal a'amu al harju, itu kan ada al kafah ya, ada alifnya kan. Nah, alifnya itu sebenarnya ditaruh amal alimu, itu kan amal ilmu. Nah, itu setelah ain harusnya alif. Begitu loh, alifnya ketarik ke yang sebelumnya. Amal alimu, adapun bermula orang yang alim, dia loh kenapa kok semuanya ada berdosa? Nah, kan ada orang alim, ada orang bodoh. Nah, amal alimu itu al ilmu salah. Adapun bermula orang alim, falita kesirihi, maka karena salahnya orang alim, fil khuruji dalam keluar, dalam arti mendakwahkan ila dzalikal balad kepada negeri itu, tetangganya tadi, pedalaman lah taruh. Wa amal jahilu, dan adapun bermula orang jahil, orang bodoh, nah orang jahil pun kena dosa juga. Lah kenapa? Dulu karena ada bingung. Fali taksirihi, maka karena kesalahannya jahil, fitar kita ta'allumi, dalam meninggalkan belajar. Tadi dijelaskan menyampaikan ilmu bagi satu penduduk itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila salah satu ada yang mengerjakan, maka semuanya gugur dari dosa. Tapi sebaliknya, apabila semuanya meninggalkan, semuanya ganti dapat dosa. Loh, kan itu ada orang alim, ada orang bodoh. Orang alim berdosa karena dia tidak mau mengajar. Orang bodoh juga berdosa karena dia tidak mau belajar. Ini kaitannya nasrul ilmi, terutama ilmu-ilmu agama. Kaitannya bagaimana tata cara toharo, bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tauhid kepada Allah, mengesahkan kepada Allah itu bagaimana. Nah, jangan tauhid diucapkan tauhid. Iya kan? Nah, itu perlu untuk ada yang mengejawantahkan. Hakala qala Ahmadu as-Suhaimiyu naklan anil Ghazali. Hakala, yang dengan seperti ini qala berpendapat siapa Ahmadu as-Suhaimiyu, Syekh Ahmad as-Suhaimi. Nah, kalau di kita menjadi Suhaimi. Nah, kan ada orang namanya Suhaimi itu padahal marga itu Syekh Ahmad as-Suhaimi ya itu kan. Ya kan sama nama orang kita Hasan Basri. Padahal nama aslinya kan Hasan. Karena dia kelahiran Basroh menjadi Basri. Padahal dia orang Betawi, namanya harusnya Hasan Betawi. Kalau dia orang Jawa ya harusnya Hasan Jawi, gitu. Ya udah nggak apa-apa, emang kenapa? Naklan karena meriwayatkan anil Ghazali dari Imam Al Ghazali, ya sama Al Ghazali juga gelar kan,
namanya aslinya kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, itu anak bapak kakek sama namanya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Udah titik. Sumaklam, kemudian ketahuilah siapa kamu, anna li alimil akhirati, sesungguhnya itu bagi gampangannya ulama akhirat, orang yang alim tentang akhirat, salasa alamatin, apa 3 beberapa tanda. Ulama macam-macam, ada nanti ulama usuk, ada ulama akhirat. Nah, ulama yang nyarinya akhirat cirinya ada di 3. Ini kita mengklasifikasi, ini bukan mengkritisi. Motor buat ini, wah ini ya nggak boleh juga. Ini motivasi buat kita gitu, supaya kita benar-benar kaitannya ini pun harus orientasi kita ke akhirat gitu. Ikhdaha, bermula salah satunya 3 alamat. Alayat luba, itu bahwa tidak mencari siapa orang ad-dunya pada dunia, diilmihi dengan ilmunya alim tadi. Ciri yang pertama, dia nggak nyari dunia dengan ilmunya, kedunian istilahnya. Dikit-dikit duit, iya kan? Ngaji, ngajar, mimpin doa umpamanya itu, atau baca tahlil, atau ngajar, atau khutbah, atau apa. Kalau di kampung-kampung itu kan jarang sekali sebenarnya. Ya memang panggilan jiwa. Nah, apa namanya, ini kaitannya agama. Cuma kan sekarang memang ada perbaikan manajemen. Kan gitu kan, bukan berarti yang nerima gaji itu enggak juga. Tapi ini jadikan motivasi, gitu loh istilahnya. Bahkan disebutkan pula dalam apa namanya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, kalau memang nggak ada orang yang mengajarkan Al-Quran, nggak ada mengajarkan Iqra kalau bahasa sekarang, nggak ada mengajarkan tajwid, halal andikan digaji dengan bahkan pakai uang wakaf. Oh, itu ada yang Imam As-Suyuti berpendapat seperti itu. Nah, ini motivasi kepada individu-individu supaya menanamkan nilai-nilai keikhlasan, bahwasanya menyebarkan ilmu agama itu lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar harta. Itu maksudnya penekanan yang luar biasa di sini sebenarnya, gitu loh. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua, ayat kesida, itu bahwasanya bermaksud, bertujuan siapa alim, bil istigholi, dengan menyibukkan diri, bil ulumi, dengan ilmunya, yaitu mengajar, ya kan, menuju ayat sida as-sa'adata, pada kebahagiaan, al-ukhrawiyata, yang bangsa akhirat. Fayakunu, maka jadi, atau fayakuna kalau atau kepada ayat sida, fayakuna, maka jadi siapa orang alim, muhtaman, itu yang mementingkan, bi ilmil batini, dengan ilmu batin. Ilmu batin berarti ilmu jeruk daleman, bukan ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah itu ilmu jaduk, ilmu sakti. Ustaz Mulyadi puasa 7 hari mengamalkan hizib naso, tiba-tiba buat niup umpamanya, ya enggak, buat niup apa begini umpamanya, itu bukan ilmu hati, itu ilmu sakti, beda. Tasawuf dengan hikmah beda, jauh perbedaannya, bisa dipahami. Sekarang orang awam mau tahunya beda. Ilmu hati, ilmu batin itu li siasatil qalbi, untuk siasat, untuk mengatur, mengendalikan hati. Tuh. Yang kedua ciri ulama akhirat adalah ia menyibukkan diri dengan ilmunya, itu adalah semata-mata untuk mencari kebahagiaan ukhrawiyah, sehingga
ia mementingkan dengan ilmu batin untuk menata hati. Jadi orang jangan, pertama harus ikhlas, jangan riak, jangan sum'ah, jangan ingin nyohor, kan gitu kan. Jangan semuanya menjadi kembang, semuanya pengen jadi daun, semuanya pengen jadi cabang, semuanya pengen jadi pohon. Yang fungsi akar nggak ada. Akar kan nggak nampak, nggak kelihatan. Tapi fungsinya adalah untuk menyuplai semua. Apa artinya kembang kalau nggak dapat makanan? Nah, dari mana dia bisa pentil? Iya kan? Nah, ini penting untuk digarisbawahi supaya niatan kita tidak salah. Ini penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasali satu dan bermula alamat yang ketiga, ayyakuna itu bahwasanya ada siapa alimul akhirah mu'tamid dan itu berpegang teguh fi ulumihi dalam ilmu-ilmunya alat taklidi atas mengikut taklid li sahibis syariati terhadap orang yang mempunyai syariat. Yang mempunyai syariat siapa? Nabi Muhammad. Kan begitu kan? Mikut fi aqwalihi dalam ucapan-ucapan Nabi Muhammad wa af'alihi dan tindakan-tindakan Nabi Muhammad. Ciri yang ketiga, ulama akhirat itu ucapan dan tindakannya dominan mengikuti ucapan dan tindakan baginda Nabi. Baginda Nabi itu orangnya luar biasa. Itu ciri, bisa dipahami ya. Itu ciri ulama akhirat. Kemudian summa inna li adami tolabid dunya bil ilmi khamsu alamatin. Summa inna kemudian sesungguhnya li adami tolabid dunya untuk tidak mencari dunia bil ilmi dengan ilmu khamsa alamatin bermula 5 beberapa tanda. Kemudian ciri-ciri orang itu kalau memang ilmunya enggak untuk mencari dunia, tandanya apa? Nah, itu ada 5 tanda. Kalau memang dia ilmunya enggak untuk mencari dunia, itu ada 5 tanda. Al-ula bermula alamat yang pertama, alla yukhalifah itu bahwasanya tidak bertentangan apa qauluhu perkataannya orang ma pada perbuatan yaf'aluhu yang melakukan siapa orang hu pada ma fayakunu maka jadi siapa orang tersebut alim tersebut huwa ya alim awwala fa'ilin itu pertamanya atau awalnya pelaku lil ma'murati terhadap perkara-perkara yang diperintahkan watarikin dan awalnya orang yang meninggalkan lil manhiyat itu kebanyakan titik itu kan lil mat iya kan tak non yang benar lil manhiyati terhadap larangan-larangan. Ciri yang pertama kaitannya kalau dia dengan ilmunya itu nggak nyari buanda, ucapan dan perbuatannya ini enggak kontradiksi. Maksudnya bagaimana? Dia ngajak berjamaah. Ya dia ikut berjamaah. Jangan kayak calo. Oh, pulau gadung, kelapa gading, umpamanya. Yang lain mah disuruh naik. Dia enggak. Calo bis. Kalau calo bukan saya buat calo. Tanah, saya pakai gitu kan. Bisa dipahami nih. Jadi apa yang diperintahkan dia pertama yang mengerjakan, apa yang dilarang dia menjauhi. Awal orang yang menjauhi. Oh, jangan main judi slot. Ya jangan main judi slot. Loh, dakwah bukan hanya ceramah di masjid. Sekarang kalau nahi mungkar, orang tua ini kudu ngerti judi slot. Bukan untuk judi slot, karena banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam kebangkrutan, kebangkrutan dunia ataupun krisis agama gara-gara
judi slot. Itu udah realita fakta. Ustaz nyindir, bukan nyindir, ngatain. Lu gimana orang dikatain masih pada dablok? Lu ya kan? Loh. Itu harus dicontohkan. Kalau orang udah terlibat judi, masya Allah. Loh, judinya seperti itu kan nggak ketahuan orang. Kalau itu bisa digerebek sama aparat, namanya kalau judi gaple, remi segala macam ya dadu. Lah ini mah orang diam. Wah, saya mah Pak RT nggak pernah kemana-mana. Lah iya nggak pernah kemana-mana, di dalam kamar itu main judi slot. Jangan di rumah diem, itu nggak jaminan sekarang. Sembarangan. Mas, ini kan penting untuk diketahui juga. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniatu, dan bermula alamat yang kedua, ayataniya, itu bahwasanya merasa enjoy, iktina. Iktina itu merasa nyaman. Bil ilmi, dengan ilmu, ala hasabi toqotihi, atas kadar kemampuannya alim, wayuro hiba, dan ia senang, fitoati, di dalam taat, wayatawakkiyah, dan menjaga siapa alim, fi ilmin, an ilmin, dari ilmunya. Itu juga sama, itu kebanyakan titik. Bikasril jidali, bukan ya, bikasril jidali, dengan memperbanyak debat. Nih ciri yang kedua, dia merasa nyaman dengan ilmunya, akhirnya diamalkan, diajarkan atas kemampuannya. Kadar kemampuannya kan orang alim macam-macam. Ada yang dia hanya sebatas bisa membaca Quran dengan fasih, dengan tajwid. Itu bagus, diajarkan, ditularkan, regenerasi. Kan gitu kan. Ada orang yang itu udah paham, kemudian dia memahami fikih. Karena nggak semuanya orang fakih. Oh, bagaimana mengetahui toharoh, ibadah, kaitannya sholat, puasa, zakat, haji. Oh, ada demit berarti. Nyala sebentar, mati lagi. Iya, itu ibadah. Kemudian kaitannya muamalah, jual beli. Jual beli ini kan ada jual beli, sewa menyewa, gade menggade, simpan pinjam. Iya kan? Harus itu muamalah. Belum lagi jinayat, kriminal. Belum lagi masalah kurban dan akikah. Belum lagi masalah munakahah, pernikahan. Nikah itu wali itu siapa aja kan kudu paham. Muhrim siapa aja, jangan ada orang pacaran sama saudaranya yang masih muhrim dinikahkan, ya enggak benar. Maka penting kaitannya menjaga itu semua, ya gitu loh. Sebatas kemampuannya. Nah, orang tersebut wayuraghiba fit ta'at, ya senang dalam taat. Dengan ilmunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan ilmunya dia membodoh-bodohkan orang lain. Kemudian wayatawakkiyah an ilmin bikasril kita, yang menjaga dari ilmunya untuk tidak berbanyak debat. Sekarang debat dulu, bahkan ada judul di TV, debat dari dua. Oh ya enggak, lu ya enggak apa-apa sih, bukan berarti debat itu salah kan. Nah, kalau memang konteksnya tabayun dan lain sebagainya. Tapi kalau orang hanya berbantah-bantahan, kemudian lupa menyampaikan ilmu, lupa mengajarkan ilmu, lupa mengkader, itu yang bahaya. Gitu loh. Jadi dicukupkan ilmu debatnya, nggak ada habisnya, nggak ada manfaatnya, sedikit lah kalaupun ada. Kecuali jidalnya atau debatnya, ya memang sesama yang mencari ilmu tadi, kaitannya untuk membangkitkan, hanya debat-debat di medsos itu loh. Wah, malah ujung-ujungannya saling menghina, waduh,
itu membahayakan. Jadi waktu habis untuk itu, rugi. Kemudian wasali 1 dan bermula yang ketiga, itu jam benar. Oh, wasali 1 dan bermula yang ketiga, jam 7. Ayastaniba itu bahwasanya menjauhi siapa alim dulu. itu juga sama, itu haknya nggak ada itu. Sarofato amin wa maskanin wa asasin wa libasin. Ya kalau sarofahu to amin, ya kan, menjauhi sarofato amin pada mulianya makanan. Wah, dia diundang selamatan kalau sama orang kaya nomor 1. Oh iya, mau kenapa? Nanti suguhannya enak-enak. Dia diundang sama yang trouble nggak? Kalau diundang sama yang kismin, ogah-ogahan, paling suguhannya jangan begitu. Wa maskanin tempatnya kok sama, lu ya kan? Wa asasin perabotan asas itu, libasin pakai pakaian. Wah, dia maunya yang wah. Kalau dulu kan kendaraannya kuda. Nah, kalau sekarang kuda juga kuda diesel. Kuda Mitsubishi. Lu ya kan? Wah. Jadi kalau dijemput pakai Avanza, ya mobil rakyat. Mobil 1000 umat. Kan mamanya gitu kan. Wah, harus jemputnya harus pakai Alphard. Alphateka. Iya kan, enggak ada lah. Nah, jangan begitu-begitu amat maksudnya gitu loh. Jadi ya sederhana lah istilahnya. Warabi'atu dan bermula yang keempat, ini ciri kalau dia nggak mencari dunia. Ayang kobido, dia menjaga gampangannya an mukholatoti sultani, dari bergaul dengan sultan, raja pemerintah. Ilalin nuski, kecuali untuk memberi nasihat lahu kepada sultan. Dia harus bisa menjaga diri dari bergaul dengan interaksi dengan gamanya kalau sekarang pemerintah, jaga jarak. Bukan anti pemerintah, enggak, penguasa. Kenapa? Ya nanti kalau kebangetan deket, kalau ada yang salah repot. Itu loh maksudnya. Nah, kecuali untuk memberi saran, memberi nasihat. Auditaf'i madlamatin, atau untuk menolak kezaliman. Ada penyerobotan lahan. Loh ya kan? Itu yang lagi ramai sekarang, Bapak Ai. Tiba-tiba das daerah aliran sungai dipakai, disewain, dolim. Ini harus turun. Kan gitu kan? Semuanya orang beranggap berani karena yang melakukan adalah orang yang mempunyai jabatan. Nah, susah untuk dikontrol. Udah gitu punya pengaruh. Naon siap? Wah, nggak berani lah rakyat. Nah, kalau ada pemimpin yang seperti itu, ya memang harus didukung. Kan begitu kan? Aulis syafaati, atau untuk minta syafaat pertolongan. Tapi meminta syafaat atau pertolongan atau menolak kezaliman tadi fi mardhatillahi ta'ala, dalam konteks mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi pahami kan? Udah langka sekarang. Sekarang mah udah semuanya kok hampir berlomba-lomba untuk mendekat. Bagaimana? Ngajuin proposal. La ilaha illallah. Suruh ngajuin proposal sama Allah nggak mau. Wah, kalau sama Allah takut emang apa? Ntar yang datang malah Israel. Takut dicabut nyawanya. Aduh. Repot kebenaran kalau didikte seperti itu. Yang kelima, ini penting. Allah yusari'a, itu tidak bergegas, berburu-buru siapa orang alim, ilal fatwa, kepada memberi fatwa.
Tuh, jangan orang alim begitu ditanya semuanya dijawab. Apalagi itu kaitannya hukum. Ada kaitannya, ada kalanya kita calling down. Maksudnya calling down, jangan semuanya dijawab. Kalau semuanya dijawab malah bahaya. Apalagi memberi fatwa yang sembarangan. Nah, terus bagaimana? Bal yakulu, bahkan bal yakula ya, atau kepada Allah syariah. Bal yakula, bahkan berkata siapa alim tadi, ikhtiyaton karena hati-hati, berkatanya begini, is'al mayyakunu ahlan lil fatwa. Tanyalah kamu kepada orang, mana tadi? Yakunu yang ada siapa man itu ahlan ahli lil fatwa, untuk memberi fatwa. Mau ditanya, bagaimana hukumnya ini? Fatwa tentang ini. Itu jangan gampang untuk memberi fatwa, menjawab. Tanya coba, itu man yakunu ahlan lil fatwa. Tanya MUI. Biasanya kalau sekarang di kita kan ahli fatwa itu kan MUI, ya udah. Jangan ini ibaratnya jangan kemaki sok pinter gampangannya. Kemudian ada semua permasalahan dijawab semua. Lah emang itu Mbah Google. Lah iya kan, loh gitu. Nah itu ciri-ciri ulama-ulama yang tidak semata-mata mencari dunia. Wa ayyam tani'a, dan bahwa ia menolak anil istihadi, dari istihad. Istihad ini memang perbuatan bukan gampang. Istihad itu kan macam-macam, ada istihad mutlak, ada istihad ya di bawah mutlak lah, biasa lah. Umpamanya ada satu kasus, itu kan perlu istihad, penelitian. Penelitian tapi didasarkan kepada agama. Nah kalau memang dia nggak menguasai Quran, nggak menguasai hadis, nggak menguasai ijma, nggak menguasai qiyas, nggak menguasai istishabul asli, perbedaan ulama-ulama yang ada dan lain sebagainya, ya jangan. Idza lam yata'ayyan, apabila tidak nyata siapa man alaihi atas istihad, bal yakulu, bahkan berkata siapa, bal yakula, bahkan menjawab siapa orang, la adri, tidak tahu siapa saya. Idza lam yashul, apabila tidak mudah apa al istihad alaihi atas orang tadi. Udah simpelnya, orang mengatakan la adri itu bukan berarti bodoh. La adri itu maksudnya saya tidak tahu. Itu masalah ini bagaimana Mbak? Menurut ini Mbak Ustadz Mulyadi. Jangan, kalau ini nggak nguasai, jangan main jawab bla 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 bla. Bahkan Imam Malik kalau nggak salah pernah mengatakan, Imam Malik ya, la adri nisful ilmi. Orang yang menjawab saya tidak tahu itu adalah merupakan separuhnya pengetahuan, separuhnya ilmu. Jangan semuanya ada pertanyaan 20 dijawab semua. Oh, bukan begitu. Oh, itu berarti ada yang nggak beres kalau menjawab semua. Udah tadi ngomong lah. Besok cabang iman yang ke-17. Wah, besok mengagungkan Al-Quran. Penting itu. Oke, karena udah isya, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.